Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi create, read, update, dan delete. Jadi sebelumnya kita harus membuat sebuah database dulu di Microsoft Access. Di sini saya sudah membuat dua buah tabel. Yang pertama tabel mahasiswa, yang kedua tabel user. Untuk tabel mahasiswa, ini desain view-nya kita ada name, nama, jenis kelamin, alamat rumah, nomor telepon, email, dan URL gambar. Sedangkan untuk tabel usernya, kita membuat desain view-nya user ID, username, user password, dan user level. Jadi ketika login nanti kita hanya menampilkan user ID dan user password saja. Untuk datasheet view-nya, di sini telah saya tambahkan untuk login nanti dengan user ID 0018 dan user passwordnya Nur Fitriani. Sedangkan untuk mahasiswanya ini telah tambahkan 1 ya. Kita bisa menambahkannya lagi menggunakan Microsoft Visual Studio nanti. Baik, kita close saja kalau sudah. Ini disimpan dengan nama data.accdb. Kita close saja. Ini juga kita close. Nah, data tadi disimpan dari dalam Visual Basic UAS CRUD. Ini saya sudah membuat folder di bin debug. Jadi di situ disimpannya ya. Ini saya akan buka Microsoft Visual Studio. Jadi ketika saat Anda belum membuat Visual Studio-nya, kan Anda bisa menambahkan melalui file new project ya. Jadi saya sudah membuatnya terlebih dahulu tadi, jadi saya akan membukanya. Nah, saya membuat 3 buah form kontak, form login, dan form menu utama. Untuk form kontak terlebih dahulu, ini adalah desain dari form kontak. Anda bisa mendesainnya. Di sini kita ada button tambah, simpan, edit, batal, hapus, dan keluar. Sedangkan ini kita akan menginputkan foto. Jadi di sini kita akan menyimpan atau menambahkan database yang telah kita buat tadi di Microsoft Access, jadi otomatis tersambung. Nah, kita menggunakan apa untuk tersambung ya? Kita tentunya menggunakan konfigurasinya. Adapun konfigurasinya yaitu telah saya buat dengan nama mdl config. Nah, ini adalah konfigurasi untuk antara Visual Studio dengan Microsoft Access. Ini adalah untuk konfigurasinya. Ini adalah nama database yang telah kita buat tadi. Jangan salah nama database-nya, nanti tidak terhubung dia kalau misalnya salah. Jadi ketika database itu sukses di-input atau terkoneksi, maka ada pesan message box-nya yaitu koneksi database sukses, seperti itu. Sedangkan untuk desain form kontak, nah ini akan melihat bagaimana codingnya. Nah, ini adalah coding untuk form kontak. Bisa dilihat sendiri. Ini adalah select form tabel mahasiswa where name. Jadi dia akan menseleksi dari tabel mahasiswa di bagian name-nya untuk mengecek adakah yang belum lengkap. Misalnya kita mau mengupdate sebuah data, jika terdobal, datanya ada yang dobal, maka akan timbul message box yaitu kode nama sudah ada. Untuk fitur kita, ini adalah coding untuk buka file fitur. Ini kita menambahkan fitur box 1. Jadi ketika kita menambahkan fitur dengan format JPEG, maka akan masuk fiturnya, akan ditampilkan. Kemudian form login, ini adalah desain dari form login. Untuk coding dari form login, kita bisa melihatnya di sini. Ini adalah coding untuk mengkonfigurasikan antara Visual Studio dan Access. Ini import system data oleh DB. Jadi ini adalah untuk menseleksi form tabel user. Nah, jadi yang telah saya jelaskan tadi, di form login ini kita menggunakan user ID dan user password saja. Dia harus diingat betul bagaimana user ID dan user passwordnya. Untuk tabel tombol button keluar itu ini close. Ini berguna untuk ketika kita running
Nah, ketika kita tekan keluar, maka proses runningnya sudah berakhir, juga ikut berakhir ya. Kemudian untuk form menu utama, ini adalah saya desain form menu utama, bisa desain sesuka kalian. Saya menambahkan toolstrip menu item untuk data ini ya. Jadi saya menambahkan coding pada data mahasiswa. Jika kita mengklik data mahasiswa, maka akan timbul form kontak atau data mahasiswa yang kita input. Nah, ini adalah pemanggilan dari form kontak untuk data mahasiswa tadi. Baik, langsung saja kita akan mendemokan bagaimana cara kerja dari sebuah aplikasi ini ya. Kita bisa tekan F5 atau debug juga bisa. Nah, ini ada timbul form login. Saya lupa bagaimana cara kita mengatur supaya form login ini timbul atau muncul terlebih dahulu sebelum form-form yang 3 tadi lainnya ya. Ini kita bisa mengaturnya pada project, kemudian aplikasi CRUD properties. Nah, di sini start up form. Jadi kita atur form login dulu. Ketika sudah form login, baru form menu utama. Ketika sudah form menu utama, baru kita masuk ke form kontak. Seperti itu. Baik, caranya. User ID 018 ya. User password Fitriani yang besar. Kita login ya, sudah terhubung. Kemudian klik data mahasiswa, maka akan ke form kontak. Nah, ini telah kita buat tadi, form kontaknya sudah ada. Jika kita mau menambahkan ya, kita klik tambah, kita masukkan password selanjutnya, bukan password tapi NIM selanjutnya 019 dengan nama misalnya Randy, jenis kelamin laki-laki ya, nomor telepon 0813 bla 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 bla. Bisa. Emailnya fy.33@gmail.com. Alamat. Jadi ini harus lengkap. Ketika kita misalnya tidak lengkap, maka akan timbul message box data belum lengkap, silakan isi semua file dan gambarnya. Jadi kita tadi belum menambahkan gambar, jadi kita misalnya kita ambil foto sembarang saja ya, ini misalnya. Nah, kita simpan input data sukses, maka data simpan. Misalnya kita mau mengedit, ini kita harus tahu dulu yang mana yang mau diedit. Klik dulu, baru kita edit misalnya alamatnya April. Nah, kita edit April, kita edit, klik edit data sukses, data sukses. Jadi ini berubah ya, April jadinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk menghapus, kita pilih hapus. Ini misalnya yang mau kita hapus yang ini, klik hapus. Apakah benar akan menghapus data? Kita klik yes, maka data terhapus. Seperti itu. Tadi setelah misalnya kita mau menghapus no, maka data tidak akan terhapus, kita akan keluar ya. Ini proses batal, ini misalnya kita telah menekan tambah, kita tekan batal, maka ini akan mati semua untuk pengisian datanya, dan kita keluar ini kita akan proses running maka berakhir, ini juga kita keluar. Nah, kira-kira seperti itu untuk aplikasi sederhana CRUD-nya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.